Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 SDIT Bunaya dari kelas 4A, 4B, dan 4C? Ya, semoga selalu sehat, selalu bersemangat dalam belajar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 7 yaitu beriman kepada malaikat Allah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak jangan lupa tadi berdoa. Pokoknya sebelum belajar kita harus berdoa. Baik, kita akan menuju pada bab 7 yaitu tentang beriman kepada malaikat Allah. Baik, silakan dibuka buku paketnya pelajaran 7 beriman kepada malaikat Allah. Sebelum mulai pelajaran, Pak Syafiq bacakan dulu ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Baik, anak-anak, ayat di atas itu menjelaskan bahwa kita orang-orang yang beriman, iman itu artinya adalah percaya. Sudah pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan rasul-rasul. Ya, rasul-rasul. Kemudian, adakah hubungannya dengan rukun iman? Nah, rukun iman, kalau kalian belum tahu atau sudah lupa, rukun iman ada berapa anak-anak? Ada 6. Ya, yang pertama yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Ada 6 rukun iman. Iman itu artinya adalah percaya. Jadi kalau kita ada iman kepada Allah berarti percaya adanya Allah. Kemudian iman kepada malaikat berarti percaya kepada adanya malaikat. Ya. Adakah hubungannya dengan rukun iman? Penjelasan di atas tadi. Ya. Coba kamu sebutkan rukun iman. Tadi sudah Pak Syafiq sebutkan ya. Ya. Iman artinya adalah percaya. Berarti iman kepada malaikat berarti percaya kepada atau percaya adanya malaikat. Nah, di sini Pak Syafiq akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu dengan pembelajaran hari ini, dengan mengikuti pelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu mengetahui makna iman kepada malaikat. Yang kedua, mengetahui 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Baik, untuk lebih lanjutnya kita simak penjelasan berikut ini. Makna beriman kepada malaikat. Ya. Baik, anak-anak, tahukah kalian makna beriman kepada malaikat Allah? Ya, jadi apa toh artinya kalau kita beriman kepada malaikat Allah? Ya, berikut ada beberapa makna beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, kalau kita beriman kepada malaikat Allah, yaitu berarti
Meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak terlihat. Karena malaikat itu termasuk makhluk gaib. Gaib itu artinya tidak terlihat dengan mata yang normal, ya. Kemudian meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Jadi kita wajib percaya adanya malaikat, akan tetapi kita tidak boleh menyembah malaikat. Percaya adanya malaikat itu rukun iman, tapi tidak boleh menyembah karena hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Kemudian yang ketiga, makna beriman kepada malaikat yaitu meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah. Jadi malaikat itu selalu patuh terhadap apa yang diperintahkan Allah, ya. Contohnya yaitu cerita ketika penciptaan Nabi Adam, ya. Malaikat patuh untuk tunduk kepada Adam, kemudian jin itu tidak patuh atau membangkang, makanya dilempar ke neraka. Jadi itu, ya, malaikat selalu patuh. Ada yang malaikat itu tugasnya zikir, mengingat Allah. Dia juga tiap hari juga seperti itu, cuma berzikir, ya. Kemudian yang kedua sifatnya, ya, ini perlu anak-anak ketahui, ini salah di buku, ya. Tidak mati. Nah, malaikat itu mati nanti setelah hari kiamat, setelah yang terakhir yaitu malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat mati, ya. Ini salah ya anak-anak, ya. Ini nanti bisa dicoret, malaikat itu mati. Yang hidup, ya, kekal yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini di garis bawah ini, ya, dicoret, ini salah, ya. Kemudian diciptakan dari cahaya atau nur, ya. Kalau jin itu diciptakan dari api, kalau malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Tidak makan dan tidak minum. Oke. Ya, karena tidak memiliki hawa nafsu malaikat itu. Tidak makan dan tidak minum. Jadi malaikat malaikat makan, minum dah. Tidak, ya, malaikat itu sifatnya tidak makan, tidak minum karena tidak memiliki hawa nafsu. Dan memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, setelah ini kita akan membahas tugas-tugas dari malaikat. Ada 10 malaikat yang wajib kita imani atau kita percaya beserta tugas-tugasnya. Siapa saja malaikat-malaikat itu, ya, kita buka di halaman 73, ya, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Siapa saja malaikat Allah itu, ya, sebenarnya ada banyak anak-anak. Nah, akan tetapi yang wajib kita imani, kita ketahui hanya ada 10. Ya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril, ya, bertugas menyampaikan wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu itu ajaran Allah, ya, yang disampaikan kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Contohnya wahyu sholat. Nah, kalau wahyu sholat ini spesial, Nabi Muhammad langsung dipanggil oleh Allah, ya, melalui peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Contoh lagi wahyu tentang bersedekah, wahyu tentang berzakat, ya, itu. Nah, ajaran itu dititipkan malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasul, kemudian baru disampaikan kepada umat manusia. Itu namanya wahyu. Wahyu itu ajaran Allah. Kemudian yang kedua malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas menyampaikan rezeki, nah, atau ditambahi rezeki dan hujan boleh, ya. Jadi kalau ada makhluk Allah, ada semut, cicak, manusia tiap hari bisa makan, ya. Itu yang menyampaikan itu adalah malaikat Mikail, yaitu bertugas menyampaikan rezeki, ya. Baik. Kemudian malaikat Raqib. Nah, ini biasanya gandengannya Raqib Atid, ya.
adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Jadi manusia itu kadang berbuat baik, kadang berbuat buruk ya. Yang mencatat yang baik yaitu malaikat raqib, dan yang mencatat amal buruk yaitu malaikat atid. Jadi di samping kita itu ada dua malaikat ini ya yang mencatat itu. Ya. Kemudian yang keempat yaitu ya ini malaikat Ridwan dan malaikat Malik nomor 6, 5 dan 6 ya. Ridwan ini malaikat bertugas menjaga pintu surga, dan Malik malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Jadi anak-anak besok mau ketemu malaikat siapa? Ya, pastinya mau ketemu malaikat Ridwan, karena di situ dia menjaga pintu surga. Baik, kemudian yang ketujuh yaitu malaikat Israel, adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Ini serem anak-anak ya. Di malaikat yang bertugas mencabut nyawa namanya adalah malaikat Israel. Nah, dia naik baru 7. Kemudian selanjutnya nomor 8 ya. Munkar dan Nakir ini jadi 1. Nah, bisa ini 10 kan tadi Pak Safik bilang 10 karena ini munkar dan nakir sebenarnya 2 ya, dijadikan 1. Munkar dan nakir itu tugasnya sama, yaitu malaikat yang bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. Pertanyaan kepada siapa? Kepada orang yang meninggal. Jadi orang yang meninggal itu setelah ditinggal yang melayat atau mengantarkannya itu nanti akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Ditanya, man robbuka, siapa Tuhanmu? Ya. Jadi kalau nggak bisa jawab nanti dicambuk oleh malaikat 2 ini. Ya. Man robbuka, siapa Tuhanmu? Seperti itu. Man nabiyuka, siapa nabimu? Seperti itu ya. Pertanyaannya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu malaikat Israfil, adalah malaikat yang yang bertugas meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Jadi nanti ketika mau hari kiamat itu sangkakala itu seperti trompet itu akan ditiup oleh Israfil ya. Nah, itu anak-anak pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama tadi anak-anak harus paham makna beriman kepada malaikat. Yang kedua yaitu mengetahui malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Baik, sampai di sini pembelajaran hari ini. Pak Safik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.